Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Semoga Ibu dan Bapak Guru senantiasa dalam keadaan sehat dan dapat terus belajar bersama. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang aksi nyata topik Merdeka Belajar, yakni menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar oleh Fitratul Hikmah SPD, Guru SMK Negeri 1 Binangun. Topik Merdeka Belajar dilandasi oleh tiga hal penting. Yang pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Adapun modul Merdeka Belajar, yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Ibu dan Bapak Guru hebat, mari kita kupas satu persatu. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, yakni merefleksikan kekuatan dan kelemahan diri. Yang kedua, memproyeksikan diri menjadi guru apa di masa depan. Sesuai dengan penuturan dari Ki Hajar Dewantara, bagaimana menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka? Manusia merdeka yaitu hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri baik lahir dan batin, tidak bergantung pada orang lain. Sebagai guru, mengharapkan murid-murid menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka adalah dengan kita mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya. Penting untuk mereka mengenali diri, berdaya untuk menentukan tujuan dan kebutuhan belajarnya yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungannya. Karena pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Untuk itu, guru harus siap dan adaptif terhadap perubahan. Dengan belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi menghantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Apa peran saya sebagai guru? Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuh kodratnya tersebut. Guru sebagai penuntun, motivator, fasilitator sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Ingarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tuturi handayani. Penuturan dari Ki Hajar Dewantara. Guru yang maju memiliki kemampuan memaknai dan menghayati pribadinya sebagai manusia merdeka untuk terus belajar. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita tahu apa yang bisa dioptimalkan dari peran kita sebagai guru bagi murid-murid kita. Inilah hakikatnya guru yang mampu memerdekakan murid. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun juga mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Manusia yang merdeka adalah manusia yang mampu menguasai dirinya sendiri. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kita sebagai guru harus mendampingi murid secara kodrat alam maupun kodrat zaman. Pendidikan tidak bisa dipisahkan dari kodrat keadaan. Kodrat alam merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada. Cara mendidik dan mengajar guru disesuaikan dengan keadaan. Pembelajaran yang diterima murid sebaiknya mampu membantu mendekatkannya kepada kodrat alamnya. Melihat murid sebagai individu yang utuh, sebagai bagian dari masyarakat serta lingkungannya. Murid sebagai individu yang unik harus kita tuntun sesuai perkembangannya
untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan bergerak sangat dinamis, sesuai dengan kodrat zaman. Hal ini pun tak kalah penting kita perhatikan. Kodrat zaman merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan isi dan irama. Guru bukanlah satu-satunya sumber belajar bagi murid. Guru dapat membantu murid dengan memberikan pembelajaran kontekstual, berperan sebagai penghubung murid dengan sumber-sumber belajar. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan sesuai dengan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, konsentris. Asas trikon diyakini mampu menghadapi derasnya arus perubahan kodrat zaman sebagai alat transformasi menuju keterampilan abad 21, di mana abad 21 yaitu mencakup keterampilan yaitu berpikir kritis dan solutif, kreatif dan inovatif, komunikasi, serta kolaborasi. Hal ini sesuai atau terangkum dalam penuturan Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Ibu dan Bapak guru hebat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti juga merupakan hal yang sangat penting. Budi pekerti merupakan perpaduan dari cipta, rasa, dan karsa. Guru tidak hanya membantu murid dengan kecakapan kognitif saja, tetapi harus melatih kecerdasan budi pekerti murid agar siap menjalani hidup di dalam masyarakat. Budi pekerti tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, melainkan di lingkungan keluarga dan juga masyarakat. Yang terakhir yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Guru harus membimbing muridnya untuk mencapai pemahaman yang bermakna selain mengajarkan ilmu pengetahuan. Fungsi dari pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap hidup mampu mengisi zamannya. Sekian, terima kasih. Salam merdeka mengajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.